Halo, ketemu lagi dengan saya, Talita. Buat teman-teman yang baru ketemu sama channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung ya. Di video ini kita mau bahas tentang rumus Excel, count, count A, count if, dan count ifs secara sederhana yang semoga kalian bisa langsung paham ya. Nah, keempat rumus ini sama-sama digunakan untuk menghitung banyaknya data atau banyaknya sel di Microsoft Excel. Dan keempat rumus ini kedengarannya mirip-mirip ya. Count, count A, count if, count ifs. Tapi sebenarnya fungsinya dari masing-masing rumus tersebut adalah berbeda. Nah, kalau kalian mau gunakan rumus ini, kalian harus tahu terlebih dahulu apa fungsinya dan bagaimana cara menggunakannya. Oke, langsung saja kita akan langsung ke tutorialnya yang diawali dengan pembahasan rumus count dan count A ya yang pertama ya. Nah, di sini saya pasangkan rumus count dan count A ini menjadi satu pasang. Kenapa? Karena keduanya sama-sama digunakan untuk menghitung semua data pada Microsoft Excel. Tapi bedanya, yang count ini secara khusus digunakan untuk menghitung semua sel dalam bentuk angka, nilai, atau value ya. Sedangkan yang count A ini digunakan untuk menghitung semua sel dalam bentuk teks atau nama. Selanjutnya ada juga namanya count if dan count ifs. Yang satu nggak pakai S di belakang, yang satu lagi pakai S ya di belakang ya. Fungsinya berbeda, di mana count if yang nggak pakai S di belakang berfungsi untuk menghitung sel dengan satu kriteria saja. Sedangkan yang count ifs pakai S di belakang fungsinya adalah untuk menghitung sel lebih dari satu kriteria. Jadi bisa 2 kriteria, 3 kriteria, bahkan 4 kriteria. Nah, supaya kalian lebih paham, kita akan langsung ke bagian cara menggunakannya. Oke, kita awali dengan rumus yang count. Ingat, rumus count ini digunakan untuk menghitung semua sel dalam bentuk angka. Nah, kali ini kita lihat di bagian sebelahnya ada contoh data yang kita punya ya. Di sini kita mau pakai rumus count karena rumus count menghitung semua data dalam bentuk angka. Kita lihat di sini yang bentuk angka adalah stok ya. Jadi kita bisa terapkan rumus count ini di bagian menghitung banyak stok. Oke, langsung saja kita ketikkan rumusnya, yaitu sama dengan count buka kurung, lalu kita langsung blok semua datanya dari atas sampai bawah ya. Ini karena hanya contoh jadi datanya cuma sedikit ya. Kalau datanya sangat banyak, rumus ini sangat membantu. Oke, setelah kalian blok semua datanya, ini tinggal kalian tutup kurung aja, kemudian tekan enter. Sudah deh, ini sudah mendapatkan hasil dari rumus count ya, dimana banyak data dari stok ini adalah 15. Dan ini akurat ya, banyaknya data di stok memang 15, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian rumus yang counta atau count A ya. Ini fungsinya untuk menghitung semua sel dalam bentuk teks. Nah, kita lihat di data kita ini mana yang merupakan bentuk teks. Ini ada kode produk, ada nama produk, ada varian, ada ukuran. Nah, misalnya kita mau terapkan rumus count A ini untuk menghitung banyak data di bagian nama produk ya. Langsung saja kita ketikkan rumusnya, yaitu sama dengan count A, buka kurung, sama seperti tadi kita langsung blok semua datanya seperti ini ya. Lalu tutup kurung dan tekan enter. Udah deh jadi. Dan di sini banyaknya data dari nama produk adalah 15 dan itu akurat juga ya 15. Oke, selanjutnya kita beralih ke rumus berikut, yaitu count if. Count if yang nggak pakai S ya di belakang. Ini fungsinya untuk menghitung sel dengan satu kriteria. Jadi kalau kalian mau hitung banyaknya data hanya dengan satu kriteria, kalian cukup gunakan yang count if ini. Bagaimana caranya? Nah, misalnya di bagian nama produk di sini, di bagian contoh data, kita mau hitung minuman buah asli ini ada berapa di data kita, minuman jelly ini ada berapa di data kita ya. Nah, kita langsung ketikkan rumusnya, yaitu sama dengan
conif, buka kurung. Nah, formatnya supaya kalian gak lupa, bisa lihat juga di bagian bawah sini. Ini rumus yang bisa membantu kita dan kita bisa ikuti ya supaya berhasil menuliskan rumus conif ini. Nah, setelah buka kurung yang diminta adalah rank. Ini maksudnya adalah sekelompok daftar data kita ya. Jadi karena kita mau hitung di bagian nama produk, ya kita klik di semua data di bagian nama produk seperti ini, dari atas sampai bawah blok semua. Lalu selanjutnya yang diminta adalah titik koma, jadi kita kasih titik koma. Nah, dalam hal pemberian titik koma ini, kalian perlu perhatikan di Excel kalian minta apa ya tandanya ya. Karena di Excel ini dia mintanya titik koma, jadi saya kasih titik koma. Tapi di Excel lain ada juga yang minta koma, jadi perlu disesuaikan dengan format di Excel kalian ya. Oke, selanjutnya yang diminta adalah kriteria. Nah, kriteria ini adalah kriteria yang mau kita hitung dia muncul berapa kali di data kita. Karena kita mau cari yang minuman buah asli, ya kita bisa ketikkan manual di sini minuman buah asli, kemudian tanda petik 2. Nah, yang perlu diperhatikan dalam menuliskan atau mengetikkan kriterianya secara manual, kalian harus tambahkan tanda petik 2 di bagian awal dan di bagian akhirnya ya. Kenapa? Karena ini memang sudah ketentuan dari Excel. Kalau mau menuliskan keterangan, harus diawali dan diakhiri dengan tanda petik 2. Karena kita mengetikkan manual, bagian kriterianya ini harus sesuai ya, harus sama dengan tulisan yang ada di daftar data kita. Ini misalnya huruf besarnya harus sama, huruf kecilnya harus sama, pokoknya harus sama persis. Begitu ya teman-teman. Lalu terakhir tinggal tutup kurung dan tekan enter. Udah deh selesai. Kita juga sudah bisa menemukan minuman buah asli ini muncul 10 kali di data kita. Nah, selain itu ada cara lain lagi yang bisa kalian gunakan, adalah dengan tidak menuliskan atau mengetikkan nama kriterianya. Bagaimana caranya? Coba kita langsung ketikkan, sama dengan conif, buka kurung, lalu klik ranknya atau daftar datanya ya, kemudian titik koma. Kita bisa klik salah satu sel yang berisikan nama kriterianya. Misalnya di sini kita cari yang minuman jelly, jadi kita klik aja di salah satu sel yang ada tulisan minuman jelly. Kalau udah, kita tinggal tutup kurung dan tekan enter. Udah jadi juga. Jadi minuman jelly ini muncul sebanyak 5 kali. Oke, selanjutnya kita beralih ke bagian terakhir, yaitu conifs. Ini yang ada S di belakangnya ya. Fungsinya adalah untuk menghitung sel lebih dari satu kriteria. Nah, misalnya dalam hal ini kita mau menghitung banyak data di sini. Minuman buah asli, rasa pisang, ukuran 245 itu muncul berapa kali di data kita. Jadi ada 3 kriteria yang mau kita gunakan ya. Oke, langsung saja kita ketikkan rumusnya. Sama dengan conifs, lalu buka kurung. Nah, di sini kalian perhatikan di bawah ada format yang membantu kita untuk bisa mengisi rumus conif ini ya. Yang diminta setelah buka kurung adalah kriteria rank 1, titik koma, kriteria 1. Jadi di sini kita perlu menuliskan masing-masing kriterianya ya, dimulai dari kriteria 1. Nah, kriteria satunya yang mau kita isi adalah di bagian nama produk, yaitu minuman buah asli ya. Nah, sebelum itu kita perlu blok dulu semua datanya yang di bagian minuman buah asli ya. Setelah itu kita kasih titik koma, kemudian baru kita masukkan kriterianya yaitu minuman buah asli. Selanjutnya kita kasih titik koma lagi, baru beralih ke kriteria yang kedua. Nah, kriteria yang kedua adalah pisang ya. Jadi kita blok dulu semua datanya atau ranknya, kemudian titik koma, lalu klik yang bagian kriteria keduanya. Setelah itu beralih lagi ke bagian kriteria yang ketiga, jangan lupa kasih titik koma dulu. Lalu klik lagi semua datanya di bagian ukuran ya, kemudian titik koma, lalu klik kriteria ketiga. Setelah menuliskan semua kriteria yang mau kita masukkan, kita tinggal tutup kurung lalu tekan enter.
udah jadi. Jadi, minuman buah asli rasa pisang 245 ini muncul sebanyak 4 kali. Jika kalian sudah tahu cara membedakan masing-masing rumus dan tahu dasar-dasarnya, kalian bisa langsung menerapkan atau menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih sudah simak video rumus Excel yang menjelaskan tentang count, count A, count if, count ifs, yang semoga kalian bisa langsung paham ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nantikan video selanjutnya dari channel ini. Terima kasih.